我的，咋撕了手？你可想死我了！傻子三少的样子来救人，还好你没事。老大，你在关心我。冰姐，醒醒！后悔了！易公婆，你可有计策？ Halo guys, balik lagi bersama Mimin from Zero. Di video kali ini, Mimin bakalan kembali melanjutkan alur cerita series Donghua berjudul Martial Conqueror of the Cosmos episode 24 ya. Seperti biasa, sebelum masuk ke rekap ceritanya, buat kalian yang menonton video ini tapi belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa nyalain lonceng biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel From Zero. Playlist untuk Donghua ini juga udah tersedia bagi kalian yang baru aja bergabung dan belum nonton episode sebelumnya ya. Ya udah deh, gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita ke rekap ceritanya guys. Cerita episode kali ini dimulai dengan Jiang Han yang menyamar menjadi tuan muda Jin untuk bisa masuk ke dalam aula Tianlang. Tian Yu tampak mempertanyakan kenapa Jiang Han malah ingin masuk ke dalam aula dan bukan ingin menyelamatkan Zuo Yi serta teman-temannya. Jiang Han menjelaskan kalau dirinya harus menggunakan penyamaran ini dengan baik tanpa harus melakukan kekerasan. Beberapa saat kemudian Jiang Han mulai memasuki aula Tianlang serta bertanya kepada penjaga di manakah keberadaan Tianxin pada saat ini. Penjaga memberitahukan kalau Tianxin belum kembali setelah kepergiannya ke kediaman Han Jinmao. Karena Tianxin belum kembali, maka Jiang Han meminta penjaga untuk membawa Zuo Yi dan teman-temannya ke dalam aula Tianlang. Momen ini pun membuat Tian Yu terkesan karena Jiang Han memainkan peran sebagai tuan muda Jin dengan sangat baik. Beberapa saat kemudian penjaga aula Tianlang sudah membawa Zuo Yi, Qibing dan juga Niu Meng ke hadapan Jiang Han. Ketika para penjaga ini hendak pergi, Jiang Han langsung melakukan aksi dengan membunuh mereka bertiga. Akan tetapi tiba-tiba saja muncul tuan muda Jin yang lain dan melakukan serangan kepada Jiang Han. Pertarungan antara Jiang Han melawan tuan muda Jin di dalam aula Tianlang pun tidak bisa terhindarkan lagi. Ketika pertarungan sedang berlangsung, Jiang Han merasa familiar dengan jimat angin yang digunakan oleh tuan muda Jin. Seketika Bang MC menyadari kalau tuan muda Jin di hadapannya adalah Jiang Lang. Tiba-tiba saja Jiang Lang muncul di hadapan Jiang Han sembari berkata kalau dia sangat merindukan Jiang Han. Jiang Lang tidak menyangka kalau Jiang Han menyamar menjadi tuan muda Jin sama seperti dengan dirinya. Ternyata Jiang Lang meminta bantuan kepada seorang gadis yang bernama Situ untuk melakukan penyamaran menyerupai tuan muda Jin. Tian Yu kemudian berubah menjadi babi kecil sembari mempertanyakan kenapa wanita cantik yang dibawa oleh Jiang Lang diberi nama Situ atau Batu. Sementara itu Jiang Han bertanya bagaimana bisa Jiang Lang lolos dari aula Tianlang karena Bang MC mengira kalau Jiang Lang ditangkap bersama dengan Zuo Yi dan yang lain. Jiang Lang menjelaskan kalau Situ yang sudah menyelamatkannya, dia juga meminta bantuan kepada Situ untuk memasuki aula Tianlang guna menyelamatkan Zuo Yi, Qibing, Niu Meng yang masih disandra. Tian Yu merasa aneh karena situasi pada saat itu sangat mendesak, jadi bagaimana Situ mengetahui keberadaan Jiang Han dengan tepat untuk memberikan pertolongan. Jiang Lang tidak bisa memberikan jawaban atas pertanyaan Tian Yu tersebut dan beralasan kalau mereka sebaiknya memberikan pertolongan kepada Zuo Yi yang masih terluka parah karena mendapatkan siksaan dari aula Tianlang. Tian Yu pun lekas mengadu kepada Jiang Han kalau sepertinya dia mulai menyadari ada yang aneh dengan Jiang Lang. Sepertinya Jiang Lang benar-benar mempunyai identitas yang tidak biasa. Situ kemudian melakukan pengecekan kepada Zuo Yi serta menggunakan bahasa isyarat kepada Jiang Lang untuk memberikan penjelasan racun apa yang ada di dalam tubuh Zuo Yi pada saat ini. Jiang Lang yang memahami bahasa isyarat tersebut lekas mengeluarkan penawar racun untuk mengobati Zuo Yi. Dia juga memberitahukan kepada Tian Yu bahwa Situ memang tidak bisa bicara seperti orang normal.
Gak pakai lama-lama, Jiang Han langsung meminumkan penawar racun kepada Zuo Yi dan membuat Zuo Yi sadarkan diri. Bang MC juga langsung meminta maaf kepada Zuo Yi karena dia harus datang terlambat. Zuo Yi bertanya kepada Jiang Han apakah dia baik-baik saja. Karena terakhir kali mereka bertemu, Bang MC sedang dikeroyok oleh 3 orang sekaligus. Jiang Han di sini meminta Zuo Yi untuk tidak khawatir karena saat ini Bang MC baik-baik saja. 还好你没事，老大，你在关心我。冰姐，醒醒！ Zuo Yi pun lekas membangunkan Qibing yang pingsan akibat terlalu banyak mendapatkan siksaan. Beruntung di sini Qibing masih bisa bertahan meskipun tubuhnya sudah penuh dengan luka. 你为我做的已经够多了。 Zuo Yi lekas berterima kasih kepada Qibing karena dia sudah memberikan banyak bantuan kepadanya. Di saat yang sama Jiang Lang segera membangunkan Liu Meng yang juga dalam keadaan baik-baik saja. Sementara itu Jiang Han meminta teman-temannya untuk segera pergi dari tempat ini karena situasi belum aman untuk mereka semua. Di saat yang sama di luar, beberapa orang penjaga aula Tianlang hendak masuk ke dalam aula karena mereka sudah mendapatkan kabar kalau tuan muda kedua dan tuan muda ketiga ditemukan tidak bernyawa. Pada saat Tian Yu merasa panik, Jiang Lang meminta bantuan kepada Situ untuk membuat formasi teleportasi agar mereka semua bisa keluar dari aula Tianlang dengan selamat. Formasi teleportasi yang digunakan oleh Situ berhasil membawa Jiang Han dan teman-temannya keluar dari aula Tianlang. Para penjaga aula Tianlang pun akan segera melaporkan kepada ketua aula bahwa Zuo Yi sudah berhasil kabur. Tapi mereka lupa kalau ketua aula sedang tidak berada di dalam aula Tianlang karena dia sudah pergi untuk melakukan penyergapan kepada Ling Yunmeng. Sementara itu, Jiang Han dan teman-temannya berhasil menjauh dari aula Tianlang berkat bantuan formasi teleportasi. Jiang Han memberikan penjelasan kepada rekan-rekannya kalau mereka sekarang sedang berada di wilayah terluar dari aula Tianlang yang berjarak 30 mil dari aula utama. Di saat yang sama Jiang Lang memberikan informasi ketika dia menyusup ke aula Tianlang, dia melihat Jin Bubei membawa beberapa orang pak tua untuk pergi ke lembah Yoru. Seketika Jiang Han pun menyadari kalau Jin Bubei pasti ingin melakukan penyergapan kepada Ling Yunmeng yang sedang melewati lembah tersebut. Sementara itu di tempat lain, Ketua Balaihan dan Jin Bubei sudah berada di depan penginapan yang menjadi tempat persembunyian dari Lin Yunmeng. Terlihat penginapan ini sudah dipasang formasi Yunmeng yang sulit untuk dihancurkan oleh siapapun. Jin Bubei tampak tidak mempermasalahkan formasi tersebut karena dia dengan mudah bisa menghancurkannya. Sementara itu di dalam tempat persembunyian, Lin Yunmeng dan tetua pertama tampak terluka cukup parah. Di sini Lin Yunmeng meminta tetua pertama untuk segera pergi karena harus ada yang selamat di antara mereka berdua. Keluarga Qi selama ini selalu menjadi pelindung untuk keluarga Zuo dan hari ini akan tetap begitu. Aku rela mengorbankan nyawa untuk memastikan ketua pavilion dalam keadaan baik-baik saja. 别管我了，你快走。 今日即便拼上这条老命，不过就逃，活着才有。 Ling Yunmeng kemudian mengingatkan tetua pertama tentang peraturan yang ada di dalam pavilion Yunmeng. Peraturan tersebut tertulis bahwa setiap orang harus melarikan diri jika dalam keadaan terdesak dan membalaskan dendam di masa depan. Jadi hari ini tetua pertama harus melarikan diri agar di masa depan bisa membalaskan dendam kepada aula Tianlang. Tiba-tiba saja formasi pelindung Yunmeng berhasil dihancurkan oleh Jin Bubei yang sudah berada di luar. Scene ini juga sekaligus menutup episode kali ini ya guys. Ya udah deh, sampai di sini dulu aja video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya. Terima kasih untuk kalian yang udah pada nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Mimin selaku penulis narasi, tukang voice over dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye guys, see you next week.